sekitar jembatan Panus. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan ngebahas salah satu tempat bersejarah juga, termasuk bersejarah yang berada di kota kelahiran aku, yaitu kota Depok. Nah, jadi tuh aku akan ngebahas sedikit aja ya, agak ngebahas sedikit tentang salah satu tempat ini tuh. Nah, tempat ini tuh memang terkenal banget sama warga sekitar ya, sebagai tempat yang agak creepy juga gitu kan, sekaligus tempat bersejarah juga. Nah, aku akan ngebahas Jembatan Panus. Nah, guys, aku akan sedikit mengulik sejarah tentang si Jembatan Panus ini dulu ya. Nah, Jembatan Panus ini tuh adalah jembatan yang menghubungkan antara kota Depok dengan kota Bogor. Nah, jembatan itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1917 silam. Lebih tua nih dari umur pada tuh ya kan, kepada kalian lebih tua lah, jauh banget gitu kan. Nah, jembatan ini tuh berdiri tepat di Jalan Tol Iskandar Depok. Nah, bagi kalian nih Jalan Tol Iskandar tuh dengan sekitarnya pasti udah tahu lah jembatan ini gitu kan. Nah, yang tadi aku bilang, dia tuh didirikan pada tahun 1917 sampai 1918. Nah, konon nih ya, bahan-bahannya ini tuh berasal dari campuran putih telur guys, gitu. Dan dia tuh diarsiteki oleh Stefanus Lender, seorang pria keluarga negara Belanda yang kala itu tuh Belanda tuh masih ya paham lah gitu kan, masa kolonial, berarti kan masih menguasai Indonesia gitu kan. Nah, jembatan ini tuh memiliki lebar 5 meter dan panjang 1000 meter. Nah, pernah mempunyai peran penting nih untuk perlintasan. Nah, hingga peran jembatan ini pun ya tergantikan lah gitu kan, karena kan semakin majunya zaman gitu kan. Nah, pemerintahan Depok pada 1990 pun membangun lagi nih jembatan baru yang terletak sekitar 30 meter di sebelah utara jembatan Panus. Semenjak didirikannya si jembatan baru ini nih guys, jadi tuh jembatan Panus itu tuh ya masa kejayaannya tuh kayak udah hilang gitu aja lah gitu kan, udah mulai ditinggalkan nih gitu, udah mulai gak famous lah, kalau anak sekarang bilang tuh udah gak famous gitu kan. Nah, bahkan nih dulu kan dia sering banget nih orang-orang umum tuh, masyarakat umum tuh kalau lewatin jembatan situ kan. Jadi tuh sekarang ya udah mulai jarang lah untuk masyarakat umum yang lewat situ gitu kan. Jadi tuh jembatan itu tuh hanya dilintasi sama ya masyarakat warga perkampungan Poncol aja gitu, ya warga situ gitu. Pasti kan warga Poncol nih, kalian nih tau lah gitu ya kan. Nah, hingga akhirnya nih makin kemarin nih kan munculan nih kan cerita-cerita mistis nih tentang si jembatan ini, karena kan ya wajar lah ya, namanya jembatan tua umurnya udah seratusan gitu kan, pasti ada lah unsur-unsur mistisnya kayak gitu. Nah, sekarang nih aku akan sedikit nih ngebahas tentang cerita mistis dari si jembatan Panus tadi. Nah guys, sekarang awal menceritakan sedikit kisah-kisah mistis di balik jembatan Panus ini. Nah, yang pertama itu tuh konon katanya sih ya, dari cerita mulut ke mulut itu tuh warga sekitar situ tuh sering banget nih ngelihat penampakan hantu sang kreatornya. Siapa lagi kalau bukan si Stefanus. Tapi si Stefanus ini tuh konon tuh dikabarkan dia itu berjalan nih bersama istrinya melintasi sekitaran jembatan Panus itu tuh dengan bawa anjingnya nih, anjing kesayangan mereka, si anjing putih ini gitu. Nah, karena tuh ada salah satu saksi warga situ juga, warga sekitar situ juga, dia tuh bilang kita tuh sering melihat sosok Panus di jembatan kalau tengah malam gitu. Nah, kata jadi itu tuh suami saya tuh saksinya kalau itu Opa Panus. Nah, Opa Panus itu tuh sebutan bagi Stefanus, ya warga situ menyebutnya si Opa Panus kayak gitu. Nah, lanjut nih yang kedua ini, adanya tuh sosok perempuan pribumi berbaju merah yang juga kerap melintasi di sekitar jembatan Panus. Nah, menurut kabar sih ya, ada spasiun nih dari warga sekitar tersebut, sosok hantu wanita yang sering mengenakan baju merah itu adalah istri si Stefanus tersebut. Nah, karena ini kan si Stefanus ini kan menikahi wanita warga asli Depok nih. Nah, jadi itu dulu wanita ini tuh atau istrinya ini tuh dia bunuh diri di jembatan buatan suaminya sendiri tuh. Nah, ngeri kan tuh, gimana nggak ngeri ya kan, bunuh diri di jembatan buatan suaminya gitu. Nah, kemudian nih rumornya si Stefanus pulang ke Belanda nih, ketika waktu itu kompeni Belanda diusir oleh tentara Jepang untuk meninggalkan Indonesia.
Nah, karena alasan itulah nih istrinya yang biasa disebut Nyai memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun bebas ke jembatan tersebut. Next nih, karena kan jembatan Panus ini kan udah cukup familiar lah ya, cukup famous gitu kan. Jadi tuh sering nih dia tuh dijadikan dijadikan salah satu tempat untuk syuting nih ya kan. Contohnya tuh kayak dia tuh masuk ke dalam salah satu acara misteri televisi yang presenternya itu adalah salah satu yang bernama itu si Mbah Harsya Subandrio, sama ada juga nih Paleo namanya. Nah dia tuh berbicara tuh dia bilang dia mengiyakan bahwa daerah tersebut itu memang angker gitu, karena dia pernah bilang ketika syuting di jembatan Panus Depok, saya melihat sosok pria tanpa kepala sedang melambaikan tangannya. Nah, belum lagi suara-suara bergumam yang seringkali mampir di telinga, begitu juga dengan bau busuk yang tak jarang mampir ke hidung saya. Kata si Mbak Harsya ini, gitu. Sama nih si Paleonya juga sering juga lah diganggu sama yang makhluk-makhluk situlah. Next guys, jadi yang keempat ini tuh jembatan ini tuh memang pernah dijadikan tempat pembuangan mayat dan pesugihan juga. Nah tuh jembatan ini tuh pernah menjadi tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Karena ini menurut warga setempat di jembatan ini tuh ada 2 laki-laki yang melempar karung ke Sungai Ciliwung. Nah lalu tuh penduduk situ tuh curiga nih, ngerinya kan berisi mayat gitu kan. Nah bener aja nih kan, akhirnya tuh dipanggil polisi. Polisi tuh ini nih dia memastikan cairan merah yang tercecer di jembatan itu adalah darah manusia. Nah darah itu menetes dari dalam karung yang dibuang 2 lelaki tersebut. Nah bener aja, jadi tuh setelah diidentifikasi itu isinya bener ternyata mayat yang dibuang ke sekitaran air Ciliwung tersebut. Nah gak hanya itu tuh, nah di jembatan Panus itu juga kadang dipakai sebagai tempat pesugihan atau sajen atau kita lihat untuk tumbal lah kayak gitu kan. Nah sesekali ada nih beberapa orang yang membawa sajen seperti kelapa dan batu untuk dibuang ke sungai jembatan Panus. Nah warga tuh menganggap mereka yang datang ke jembatan ini tuh ya untuk memberikan pesugihan kepada makhluk halus daerah situ kayak gitu guys. Nah kita lanjut nih yang kelima. Nah, area misteri tukang ojek dan penumpang gaibnya pun kerap mampir di telinga warga sekitar nih. Nah ada lagi nih kan cerita soal penumpang gaib saat naik motor melaju lewat jembatan Panus. Nah karena itulah nih masyarakat percaya jika melewati jembatan Panus harus membunyikan klakson lebih dahulu nih, untuk ya ibaratnya kayak untuk permisi lah sama makhluk-makhluk roh tersebut sana gitu kan. Nah seringkali nih pengendara motor yang bisa kita lewat sendiri nih, pasti tuh kayak motornya tuh kita merasa lewat situ tuh berat gitu loh, kayak kita tuh lagi ngeboncengin orang kayak gitu, padahal kita di situ dalam keadaan sendiri kayak gitu. Nah ternyata tuh ya bisa sampai ikut rumah tuh dia, karena kan ngeri ya kalau misalnya kita ngeboncengin orang berat, kita ngeboncengin orang berat padahal sendiri tuh bisa ikut sampai rumah kayak gitu. Nah penumpang ini tuh ya, penumpang gaibnya itu tuh ya dikabarkan tuh sosoknya itu ya seorang wanita kayak gitu. Jadi tuh kayak misalnya kalau udah sampai rumah nih dia nampakin, tapi kalau kita sampai rumah dia tetap ngikut kita sampai rumah, tapi setelah itu dia menghilang kayak gitu. Nah belum lagi nih ada lagi nih cerita, jadi si supir angkot ini tuh sering ada nih salah supir angkot nih sekolah situ nih. Jadi tuh dia suatu malam itu tuh dia dijegat oleh penumpang wanita saat kondisi angkot tuh ya sepi lah, namanya malam gitu kan. Nah saat angkot jalan nih tak ada satupun penumpang di dalamnya, padahal tadi dia dijegat gitu kan buat ya ibaratnya kayak cewek ini kayak mau naik gitu kan, padahal tuh bukan manusia gitu, padahal ya yang itulah si ini nih, si perempuan ini gitu yang mau naik si angkot tersebut gitu, padahal pas dilihat angkot itu dalam keadaan sepi guys gitu. Nah ini nih yang terakhir nih, ada penampakan 4 pendekar baju hitam yang muncul di sekitar sungainya. Nah ini tuh menurut cucu si Stefanus sendiri ya, dia tuh yang menjadi saksi sejarah mengungkapkan, nah pada era tahun 1980-an beredar cerita di kalangan masyarakat mengenai pendekar gaib berbaju hitam. Nah
saat banjir atau air Ciliwung naik nih, nah ada beberapa warga nih yang kerap melihat penampakan 4 pendekar baju hitam itu muncul di sekitar sungai. Nah, namun saat dilihat ulang tuh kayak pendekar itu menghilang aja gitu. Jadi kayak sekelibat aja gitu kita ngeliat, kayak semacam link kita yang halu apa emang beneran kayak gitu guys. Jadi cuma kayak nampakin doang tapi nggak mengganggu kok. Nah, jadi kayak gitu guys, cerita tentang sejarah dan ya mistisnya si jembatan Panus daerah Depok. Nah, bagi kalian nih yang mempunyai saran, aku harus ngebahas apa lagi, atau kalian mungkin yang punya misalnya kalian bisa menambahkan nih materi aku tadi, kalian bisa banget komen di bawah. Misal kalian tahu lagi nih sejarahnya si jembatan Panusnya itu ada kayak gini-gininya, terus mistisnya nih yang mungkin kalian nih warga Depok atau warga sekitaran jembatan situ nih yang tahu lagi tentang kejadian mistis apa lagi nih yang tadi belum aku sebutkan, kalian juga bisa komen di bawah. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.